Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku semangat satu kulon kelas 10 yang Bapak banggakan. Pada pembelajaran daring kali ini pada bab 2 kita membahas mengenai haji. Silakan untuk dibuka buku paket kalian pembahasan mengenai bab haji. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab haji bisa dilihat di halaman 124 sampai 129. Pengertian ibadah haji menurut secara logawi atau bahasa yaitu adalah haji menyengaja atau menuju. Hajja yahiju yaitu adalah menyengaja atau menuju. Berarti secara istilah itu adalah ibadah haji dilakukan dengan dia sengaja dan dia dalam keadaan sadar secara hatinya, sadar secara finansialnya menuju perjalanan yaitu Baitullah atau Mekah Mukarramah untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan tuntunan cara tertentu dan di waktu tertentu pula. Waktu ibadah haji yaitu pemberangkatan mulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan setelah Ramadan alias Idul Fitri. Idul Fitri bulan Syawal sampai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ketika di penamaan bulan di Jawa itu ada namanya bulan puasa Ramadan. Kemudian setelahnya adalah bulan Bodo. Bulan Bodo adalah Idul Fitri, Syawal, kemudian Abid itu adalah Zulqa'dah, kemudian adalah bulan Kaji. Ya, bulan Kaji adalah di bulan terakhir di bulan Islam. Dan di Jawa dinamakan bulan haji. Di Islam terkenal dengan istilah Zulhijjah. Dan puncaknya ibadah haji itu sendiri yaitu adalah di 9 Zulhijjah, yaitu dia dalam keadaan sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui yaitu adalah mikot makani dan mikot zamani. Ya, ketika bahasa Arab makani itu adalah tempat, zamani adalah waktu. Mikot makani yaitu adalah tempat dimulainya ibadah haji atau umroh ya, yang telah ditetapkan dalam syariat. Tempat ini seorang muslim dia harus mulai menggunakan 2 helai pakaian putih ya, 2 helai kain putih atau pakaian ihram yang merupakan putih itu adalah simbol telah ditinggalkannya segala kenikmatan dunia. Mikot makani di Indonesia ini dimulai di Yamlalah. Yamlalah itu adalah di negara Yaman. Ya, di negara Yaman jemaah haji itu sudah harus dia melaksanakan mikot makani, yaitu dia harus mengenakan 2 helai kain putih. Kemudian adalah mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu, batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Tadi sudah dibahas, yaitu adalah mikot zamani bermula bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah ini sudah harus ibadah haji khususnya jamaah Indonesia sudah sampai di Mekah Mukarramah. Waktunya adalah habis di bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah. Mereka harus sudah sampai di Mekah Mukarramah untuk melakukan mikot zamani, melaksanakan ibadah haji. Kemudian hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji adalah dinukil dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man takhalahu kana aminan. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata.
Di antaranya yaitu adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makamnya Ibrahim, tapi adalah tapak gelas telapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah pertama kali. Itu ada tanda-tanda yang nyata bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu membangun Ka'bah. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia menjadi aman. Kemudian mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi mereka orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini barang siapa dan dia mampu secara fisik dan mampu secara finansial, maka hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, dia sudah mampu secara fisik dan finansial, dia tidak berkewajiban ibadah haji atau mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak melakukan sesuatu dari semesta alam ini. Jadi jika ditarik kesimpulan dari ayat surat Ali Imran ayat 97, bahwasanya ibadah haji hukumnya adalah wajib bagi mereka yang mampu melaksanakannya, dan cukup sekali seumur hidup. Apabila lebih dari sekali dia pergi untuk melakukan ibadah haji, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian masuk kepada syarat dan rukun haji. Syarat haji itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi ini sebelum melakukan rukun haji, sebelum melakukan ritual ibadah haji, dia harus sudah memenuhi syarat haji, yaitu adalah satu, dia beragama Islam, dia balik, dia sampai kepada kedewasaan. Kemudian dia berakal, karena ritual ibadah haji ini dia melakukan suatu amalan-amalan dan harus menggunakan akal. Ketika tidak menggunakan akal, maka tentunya dia melewati batas-batasan, dia melakukan batas-batasan yang diharamkan. Maka berakal ini harus terlebih dahulu diperhatikan. Kemudian ada mahramnya. Mahram itu adalah keluarga, untuk tidak timbul fitnah ketika melaksanakan ibadah haji, dan mampu secara fisik dan biaya. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan sewaktu ibadah haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Maka harus diperhatikan rukun-rukun haji, yaitu adalah amalan-amalan yang dia harus melakukannya, harus tertib dari satu sampai akhir. Pertama adalah ihram, kemudian adalah wukuf, kemudian adalah tawaf, kemudian adalah sa'i, terakhir adalah tahallul. Ihram adalah mengerjakan ibadah haji, ditandai dengan mengenakan pakaian putih, pakaian ihram. Jika ihram sudah dilaksanakan, berarti dia sudah harus melakukan perbuatan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan atau membatalkan haji sampai tahallul, sampai bercukur. Jadi ketika dia sudah memakai dua helai pakaian putih ihram, dia harus menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan atau yang mengakibatkan hajinya batal. Sampai batas akhirnya adalah tahallul, bercukur. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari waktu zuhur. Jadi jamaah sudah ada di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari pada 9 Zulhijjah. Ini adalah puncak dari ibadah haji, karena wukuf ini adalah merupakan penggambaran kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi wukuf itu adalah waktu yang tepat untuk merenungi segala dosa yang dilakukan di dunia. Semua terlepas dari kenikmatan dunia, dia hanya memakai dua helai kain saja putih dan sudah meninggalkan semua yang berbau keduniawian. Di padang wukuf ini dia merenung seperti halayak manusia itu sama dihadapkan di padang mahsyar ini. Dia merenung dosanya ketika di dunia. Tawaf ini adalah berputar-putar mengelilingi Ka'bah secara berlawanan arah jarum jam, ya. Berarti dia ke kiri. Dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri dimulai dari batu Hajar Aswad. Berapa putaran? Yaitu adalah 7 kali putaran. Tawaf ada 3. Tawaf kudum, ini adalah tawaf pertama ketika ibadah haji. Jamaah mulai tiba di Baitullah, di Masjidil Haram, dia harus
pertama melakukan tawaf kudum ketika jemaah pertama tiba di Mekah. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf dilakukan pada hari kurban 10 Zulhijjah tadi setelah melontar jumrah. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada ini adalah perpisahan bagi jamaah akan pulang ke daerah masing-masing, ke negara masing-masing. Jadi tawaf wada ini tawaf perpisahan. Sa'i berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Ini berlari kecil karena jamaah banyak sekali. Sa'i dilakukan setelah tawaf. Kemudian tahalul. Tahalul ini adalah diambil dari kata halal, yaitu adalah ketika sudah tahalul ditandai dengan mencukur paling tidak adalah 3 helai rambut, sebagian atau keseluruhan dari rambut. Nah, setelah tahalul boleh melakukan larangan haji kecuali berhubungan suami istri. Tertib yaitu adalah berurutan dari ihram sampai tahalul. Tahalul ini adalah mencukur rambut kepala, bisa 3 helai sebagian atau keseluruhan. Bertanda yaitu sudah halal lakukan larangan, boleh melakukan larangan haji kecuali cuma satu, berhubungan suami istri. Jenis-jenis haji tamat itu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian memakai ihram lagi, memakai pakaian lagi, yaitu melakukan umroh kemudian melepas ihramnya, kemudian dia melakukan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Haji ini mudah dan paling banyak dilakukan jamaah haji Indonesia. Namun haji jenis ini diwajibkan membayar dam, yaitu adalah 10 hari, 3 hari di tanah suci ketika beribadah haji di Mekah, 7 hari yaitu dibayar puasa ketika datang di negara masing-masing di Indonesia. Haji ifrad yaitu adalah berikhram dan berniat dari mikot hanya haji, itu cuma haji saja. Dengan kata lain haji terlebih dahulu, kemudian ketika hajinya rukunnya sudah selesai, maka dia baru melaksanakan umroh. Kemudian 3 haji kiron. Haji kiron ini adalah melaksanakan haji dan umroh dengan sekali ikhram. Damnya adalah memotong hewan kurban. Idealnya Indonesia ini melaksanakan haji tamattu, yaitu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melepas pakaian, kemudian memakai ihram lagi 2 helai kain putih, kemudian baru melaksanakan ibadah haji, tapi harus membayar dam. Jika ifrad ini adalah berikhram, berniat cuma hanya haji saja. Dengan kata lain haji terlebih dahulu, rukunnya diselesaikan, baru kemudian umroh. Ini yang aman, tetapi susah dilakukan karena dia harus haji terlebih dahulu dan kemudian fokus haji, kemudian setelahnya adalah umroh, kemudian haji kiron. Ya, itu anak-anakku pengertian mengenai haji. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Kita akhiri pada pembelajaran jarak jauh ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.